Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Halo semuanya, terima kasih sudah berkunjung ke channel Wayah Horor. Sebelum kita mulai cerita horor yang penuh misteri kali ini, saya punya permintaan kecil nih. Ingat ya, jangan buru-buru klik subscribe. Tapi kalau kalian menikmati kontennya, saya akan sangat senang kalau kalian mau menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang muslim, atau jawab salam sesuai keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya. Karena ingat, salam itu doa, dan doa itu adalah kekuatan yang luar biasa. Dengan menjawab salam di kolom komentar, itu seperti kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain. Dan percayalah, itu lebih berharga daripada sekadar klik tombol subscribe. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Selamat menyimak. Ora kabeh perjalanan dimulai karo tawa lan canda. Kadang, perjalanan sing tenang. Malah nggendhong kengerian sing ora katon. Aku masih ingat betul malam itu. Malam di mana aku pertama kali menginjakan kaki di sebuah desa kecil di pinggir hutan lereng Lawu. Desa yang namanya Desa Penglipur Lara. Alasan aku ke sana bukan untuk konten horor, bukan juga karena tantangan dari teman. Aku ke sana karena pengen ngilang, pengen sendiri. Pekerjaan di kota bikin kepalaku mumet. Kehilangan seseorang yang penting juga makin ngebuat aku pengen menjauh dari hiruk pikuk. Salah satu temanku, Bagas, nyaranin tempat ini. Nek pengen sepi, tenang tapi tetap aman. Nginep wae neng omah Mbah Kasi. Boku dulu sering nginep neng kono nek mudik. Mbah Kasi kuwi apikan banget. Aku nggak mikir aneh-aneh waktu itu. Yang aku butuh cuma tempat tenang buat semedi, buat nulis, buat mikir. Perjalanan dari terminal ke desa itu makan waktu hampir 3 jam naik ojek. Dan sepanjang jalan, sinyal HP hilang timbul. Begitu sampai, sesuatu terasa ganjil. Desa itu sepi, sepi banget. Rumah-rumah berderet rapi, tapi pintunya tertutup semua. Nggak ada anak kecil main, nggak ada suara ayam, bahkan suara jangkrik pun terasa jauh. Cuma ada satu rumah yang terlihat menyala lampunya. Rumah itu, rumah Mbah Kasih. Rumah limasan, kayu jati, dengan serambi depan dan ayunan bambu kecil. Lampunya kekuningan. Dan di sana, berdiri seorang perempuan tua dengan rambut disanggul rapi dan senyum tipis di bibirnya. Nek sampeyan tamune Bagas. Monggo mlebet le. Aku kaget, tapi langsung nyambut salam itu dengan sopan. Nggih, Mbah, matur nuwun sangat. Aku masuk. Dan saat kaki ini menginjak lantai rumah itu, hawa dingin langsung menyergap. Tapi bukan dingin biasa. Ini seperti dingin dari dalam. Dingin yang menyimpan cerita. Wes ngombe teh le. Mbah wis ndamel. Teko lawas tapi isih anget. Tehnya memang masih hangat. Tapi aku yakin belum ada siapa-siapa yang masuk dapur sejak sore tadi. Dan disitulah malam itu dimulai. Malam pertamaku di rumah Mbah Kasih. Rumah yang kelak akan mengubah hidupku selamanya. Nek awakmu lagi nginep neng omah wong sepuh ning desa, trimo wae le, ojo akeh pitakon. Soale, ora kabeh kudu dijawab. Malam pertama di rumah Mbah Kasih terasa tenang. Terlalu tenang malah. Aku tidur di kamar tengah. Kamar yang katanya dulunya dipakai anak bungsunya Mbah Kasih, tapi udah lama kosong. Tempat tidurnya dari kayu jati. Kasurnya tipis, tapi wangi. Entah kenapa, seperti baru diganti spraynya. Jam dinding menunjukkan pukul 00,12 saat aku terbangun. Awalnya aku kira cuma mimpi, tapi hidungku mencium bau yang khas, menyan. Dan bukan sekadar bau biasa. Bau menyan ini mirip dengan yang biasa aku cium waktu ikut kakekku dulu, pas ngalap berkah di tempat-tempat wingit. Aku bangun. Pelan. Langkah kakiku menuntunku ke ruang depan. Dari celah pintu kamar, aku bisa melihatnya. Mbah Kasih duduk bersila. Di depan tungku yang menyala. Asap mengepul pelan. Tangannya memegang sesuatu seperti boneka kecil dari jerami. Lalu beliau bersuara, pelan, hampir seperti nyanyian. Sapa seng teka, sapa seng bali, ojo nganti tekane nyawa disambut duka. Aku terdiam.
Kakiku ingin melangkah mundur, tapi tubuhku seperti terkunci. Dan saat aku menoleh ke lantai, ada tetesan merah, darah, menetes dari atas plafon. Perlahan, menitik, satu demi satu. Langit-langit rumah ini berdarah. Aku sontak mundur, tapi saat itu juga lampu padam. Gelap, total. Mbah, tak ada jawaban. Tak ada suara. Hanya dingin yang mendadak menusuk tulang. Lalu terdengar bisikan dari dalam kamar. Sakjane kowe sopo, kok iso mlebu omah iki. Tapi itu bukan suara Mbah Kasih. Suaranya berat, lirih. Dan yang paling menakutkan terdengar sangat dekat. Tepat di belakangku. Nek ono suara sakamburi, ojo langsung noleh. Soale kadang suarane manungsa, tapi wujude dudu. Pagi datang tanpa suara ayam, tanpa sinar matahari yang hangat. Aku bangun di lantai, entah jam berapa. Lampu sudah menyala lagi. Dan yang aneh, lantai itu bersih. Tak ada darah, tak ada bau menyan, tak ada Mbah Kasih. Semua seperti mimpi. Tapi rasa dingin itu masih tinggal di kulit. Dan perasaan seperti diawasi belum pergi. Aku keluar kamar. Dapur kosong, ruang depan pun sepi. Tidak ada jejak Mbah Kasih. Tidak ada teh hangat, tidak ada suara. Yang ada hanya hening. Aku iseng membuka pintu kamar lain. Pintu tua dengan ukiran bunga melati di sisi atasnya. Terkunci, tapi longgar. Aku dorong perlahan, dan pintunya terbuka dengan bunyi krek. Di dalam hanya satu lemari kayu, tinggi, gelap. Lemari model lama, mungkin peninggalan Belanda. Aku hampiri. Dan saat aku tarik salah satu lacinya bunyinya seret, berat. Di dalamnya, aku temukan sesuatu yang menggetarkan hati. Tumpukan surat. Kertasnya sudah menguning, bertuliskan tangan. Bahasanya halus. Jawa kuno bercampur Indonesia. Salah satu surat yang aku baca, ditulis pada tahun 2015. Isinya seperti keluhan atau pengakuan. Kulo mboten kuat ndeleng kahanan Mbah. Saben wengi mboten sare, mung ndongakno boneka-boneka cilik niku. Kulo wedi. Pun sewulan, anak-anak kos mboten bali. Yen pancen pesugihan niku pilihanipun, kulo mundur. Nyuwun pangapunten, kulo arep lunga saka omah niki. Aku berhenti membaca. Jantungku berdegup. Boneka-boneka cilik, anak kos tidak kembali, pesugihan, dan satu kalimat terakhir, ditulis miring, seolah tergesa-gesa. Yen kowe maca surat iki, ojo nganti turun neng kamar tengah. Kamar tengah, kamar tempat aku tidur semalam. Omah iki wis suwe ora didelok manungsa, nanging ana sing isih nggon, dudu awak, dudu nyawa, nanging panggilan sakan jero lemah. Setelah membaca surat-surat itu, aku merasa ada yang ngawasi dari balik pintu kamar. Setiap aku melangkah, seperti ada langkah lain yang mengikuti. Tapi waktu aku berhenti, suara itu juga ikut berhenti. Hari itu aku coba keluar rumah, tapi begitu buka pintu depan, angin besar menyambut. Dingin, menggigit, dan desa kosong. Rumah-rumah di sekitar seperti tak berpenghuni. Tak ada suara, tak ada orang. Cuma satu suara samar dari kejauhan. He, 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 tawa kecil. Seperti anak-anak, tapi juga seperti diseret dari dasar sumur. Aku kembali masuk, dan saat menoleh ke ruang tengah, di depan pintu kamarku ada satu boneka kecil dari jerami. Tegak berdiri, menghadap pintu. Aku yakin itu tidak ada di sana tadi pagi. Aku mendekat. Boneka itu bentuknya seperti manusia, tapi bagian matanya dicoreng pakai arang. Ada lilitan benang merah di bagian leher. Perasaanku langsung tidak enak. Lalu, tuk. Suara langkah dari loteng. Aku mendongak. Tepat di atas kamar tengah, papan-papan tua seperti bergeser sendiri. Lalu aku kembali ke kamar. Dan saat itu, boneka itu sudah ada di atas bantal tempat aku tidur tadi malam. Aku tidak membawanya, aku tidak menyentuhnya. Tapi sekarang, dia di sana. Menghadap ke langit-langit. Dengan satu benang merah menjuntai ke bawah tempat tidur. Perlahan aku berjongkok, menyingkap kolong ranjang. Gelap.
Tapi samar-samar aku bisa melihat sesuatu bergerak. Suaranya lirih, berat, dan sangat dekat. Sesuatu menjulur dari kolong ranjang, seperti tangan tapi ujung jarinya patah-patah dan penuh tanah liat. Aku refleks berdiri, dan saat menengok ke arah cermin di pojok kamar, Mbah Kasih berdiri di sana. Tapi tubuhnya tidak menyentuh lantai. Matanya kosong, dan dia hanya menunjuk ke arahku. Wes wayahe, ora kabeh sing mati iku entek urusane. Kadang sing wis dikubur, isih ndedonga, isih nyekel dendam, isih ngenteni balas. Setelah malam itu, aku mulai sadar rumah ini ora biasa. Mbah Kasih, apapun yang kulihat malam itu bukan manusia, tapi juga bukan hantu biasa. Setiap malam, suara langkah di plafon makin sering terdengar. Dan setiap aku bangun, boneka jerami itu nambah satu. Pertama satu, lalu dua, lalu 5. Semua diam, tapi semua selalu menghadap ke arahku. Mereka tidak aku pindah, tapi tiap pagi, berpindah tempat sendiri. Hari itu aku beranikan diri buat mencari informasi. Aku berjalan ke rumah tetangga terdekat sekitar 2 rumah dari rumah Mbah Kasih. Rumah itu gelap, tapi pintunya terbuka sedikit. Aku ketuk. Permisi, Bu. Maaf mengganggu. Tak ada jawaban. Tapi seseorang tiba-tiba muncul di belakangku. Perempuan setengah baya, mengenakan kerudung lusuh. Wajahnya kaku, tapi matanya tajam. Sampeyan nginep nang omah niku? Iya, Bu. Di rumah Mbah Kasih. Perempuan itu menunduk. Lalu lirih berkata, Wes 7 tahun Mbah Kasih mati, Le. Dikubur ning pojok desa. Kok iso sampeyan diajak melebu omah niku? Aku langsung pucat. Loh, saya bahkan diajak langsung sama beliau, Bu. Perempuan itu menghela napas. Mbah Kasih iku dulu nih dukun, tapi ora sembarangan. Iki dukun pesugihan, sing ditandur dudu padi, tapi nyowo. Anak-anak kau sing hilang kabeh dikorbanke, ben rezekine lancar. Boneka-boneka jerami niku, lambang tumbale. Aku tercekat, lalu dia bilang satu kalimat yang membuat darahku berhenti mengalir. Sampeyan turun nang kamar tengah tuh. Iya. Perempuan itu menutup pintu pelan, dan dari balik celah pintu dia berbisik. Kamar tengah iku bekas kamar korban terakhir. Duduk kamar anak wong anak Mbah Kasih wis mati sekian tahun sak durunge. Aku diam, kaki lemas. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar. Malam itu, saat aku pertama datang, yang menyambutku, yang membuat teh, bukan manusia, bukan Mbah Kasih, tapi penunggu rumah itu. Omah wingit kui ora seneng ditinggal. Yen awakmu mlebu, kudu ono tumbal sing ketinggal. Hari ke-6, aku bangun lebih pagi dari biasanya. Tapi bukan karena tidur nyenyak, karena aku mimpi buruk. Satu mimpi, terus berulang. Aku dikunci di kamar tengah. Dari balik celah pintu, aku melihat puluhan tangan kecil menjulur, menarik, menyeret, menjilati darah dari lantai. Aku tahu, sudah cukup. Harus pergi dari rumah ini. Kupacking barang secepat mungkin. Kuambil tas, kuikat tali sepatu, dan segera keluar dari kamar. Tapi begitu aku tiba di ruang tamu, semua boneka jerami sudah menunggu di sana. Bukan lagi 5, 12. 12 boneka kecil berjejer di atas meja, di kursi, di lantai. Semuanya menghadap ke arah pintu keluar. Aku coba menghindar, tidak peduli. Kupaksakan kaki ini melangkah, kubuka pintu depan, terkunci. Padahal, kemarin pagi pintu itu terbuka biasa. Aku panik, ku tendang, ku dobrak. Tapi pintu itu tak goyah. Dan saat aku menengok ke jendela, semua tetangga tak ada. Rumah-rumah kembali gelap. Aku putuskan memutar ke pintu belakang. Begitu masuk dapur, aku langsung terpaku. Di atas tungku ada kuali besar, masih panas. Di dalamnya, seperti ada sesuatu yang direbus. Sesuatu yang menyerupai boneka tapi jauh lebih besar. Dengan rambut manusia, aku muntah. Lalu terdengar suara dari ruang tengah. Langkah kaki, pelan tapi berat. Krek, krek, krek. Aku pelan-pelan kembali ke ruang utama. Dan di sana,
berdiri sosok wanita renta. Tapi tubuhnya sekarang membusuk. Wajahnya separuh tinggal tengkorak. Bajunya sobek. Dan matanya meneteskan darah hitam. Kowe arep lunga, wes telat le. Iki omahmu saiki, omahmu nganti kowe diganti. Aku berbalik, lari ke kamar, mengunci pintu, dan untuk pertama kalinya aku menangis. Rumah ini menolak ditinggal, dan yang lebih menakutkan, rumah ini sedang menunggu seseorang untuk tinggal selamanya. Turu dudu lelayu, ning kene, turu kuwi jebakan, nek turumu kelamaan, nyawamu dudu awakmu meneh sing duweni. Aku tak bisa kemana-mana, pintu terkunci, jendela tak bisa dipecah. Dan setiap malam, boneka-boneka itu bertambah. Tapi malam ketujuh berbeda. Aku tak merasa ngantuk, tapi tiba-tiba semua gelap. Aku sudah berada di mimpi. Tapi bukan mimpi biasa. Aku tahu ini mimpi karena lantainya tak menapa. Langit-langit rumah berubah jadi langit malam. Tapi ruangan tetap sama. Ruang tengah rumah Mbah Kasih. Di seberang ruangan itu, ada seorang anak kecil duduk menghadap tembok. Diameter. Rambutnya panjang menutupi muka. Perlahan, dia menoleh. Wajahnya hancur, matanya seperti dicungkil, dan dari mulutnya ada jerami keluar. Aku duduk tumbal sejati, Nek. Aku mungsing pertama. Anak itu menunjuk ke arah dinding. Dinding itu penuh coretan, tapi bukan tulisan biasa. Itu adalah nama-nama, puluhan nama. Dan semuanya dicoret. Kecuali satu nama yang baru saja ditulis. Masih merah, masih menetes. Namaku. Aku mundur. Jantungku berdegup cepat. Tapi tanah mimpi ini bukan tanah biasa. Semakin aku bergerak, semakin lantai berubah menjadi lumpur. Tanganku berusaha meraih pegangan dan menyentuh sesuatu. Lembaran kain kafan. Basah, hangat, seperti baru digali. Lalu dari dalam lumpur, sesuatu menarik pergelangan kakiku. Kuat, dingin, seperti tangan yang tak mengenal kulit. Aku berteriak. Mimpi ini terasa nyata, terlalu nyata. Dan tiba-tiba, aku terbangun. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhku. Tapi yang membuatku tak bisa bergerak adalah boneka-boneka jerami itu sekarang duduk melingkari tempat tidurku. Membentuk pola seperti lingkaran pemanggilan. Dan di tengah lingkaran itu, ada boneka baru, dengan wajah yang sama seperti anak kecil dalam mimpi tadi. Omah wingit kuwi ora mung gadah sejarah, nanging gadah awak. Awak sing isih urip ning jero lemah. Setelah malam itu, aku tahu satu hal. Boneka itu bukan sekadar simbol, tapi penghubung. Setiap kali aku bermimpi, aku melihat potongan masa lalu. Dan anak kecil itu bukan arwah biasa. Pagi itu, aku nekat mencari lagi. Ada satu bagian rumah yang belum pernah kujamah lantai ruang tengah. Kusapu debu dan tikar yang menutupi lantainya. Dan di tengah ruang itu, aku melihat bentuk segi empat samar tertutup papan. Seperti pintu jebakan. Ku coba cungkil dengan pisau dapur, dan krek. Pelan-pelan papan itu terbuka, mengeluarkan debu, tanah kering, dan bau busuk yang menyengat. Ada tangga kayu menurun ke bawah, gelap. Aku nyalakan senter dari HP, lalu turun perlahan. Tangga ini sempit. Bunyi kayunya gemeretak di setiap langkah. Dan saat aku sampai di dasar, ruangannya dingin. Dindingnya batu, lantainya tanah. Di tengah ruangan itu, aku melihat sesuatu yang membuat tubuhku membeku. Satu altar kecil, dikelilingi boneka-boneka jerami. Dan di tengah altar itu, ada tengkorak anak kecil, dengan benang merah yang masih melilit tenggorokannya. Di belakang altar, ada foto tua, hitam putih. Seorang perempuan muda menggendong anak kecil. Wajahnya mirip Mbah Kasih, tapi matanya kosong. Di bagian bawah foto tertulis, dikandung nyawa, dideleh nyowo. Dan di pojok ruangan ada tumpukan buku. Salah satunya berisi tulisan tangan seperti jurnal. Berisi catatan panjang Mbah Kasih tentang perjanjian pesugihan. Aku diganjar rejeki turah-turah, tapi anakku ora iso umur dawa. Jadi, aku kudu gawe panggonan.
ben nyawane tetep melunang kene. Saben pit taun, kudu ono tumbal anyar. Yen ora, omah iki bakal murka. Omah iki bakal njupuk sapa wae sing melebu. Aku langsung berdiri, menutup buku itu. Tapi, di belakangku suara langkah pelan terdengar. Aku menoleh pelan. Mbah Kasih berdiri di ujung ruangan, tapi kini bukan seperti roh. Wujudnya penuh tanah, tangannya terbalut akar-akar, matanya gelap. Saben omah duwe penunggu, tapi omah iki wis gawe awak dewe. Kowe wis dadi bagiane. Kutukan ora butuh permisi. Kutukan mung butuh tumbal. Lan saben perjanjian, duweni rega sing kudu dibayar. Aku keluar dari ruang bawah tanah dengan tangan gemetar. Dadaku sesak. Nafasku tak teratur. Jurnal Mbah Kasih masih di tanganku. Kusimpan di dalam tas karena aku tahu isinya bukan sekadar cerita, tapi kunci. Sore itu aku kembali ke kamar. Kupasang semua kursi di depan pintu, kunci double. Tapi aku tahu, bukan pintunya yang harus kutakuti. Karena di atas meja kamar, boneka jerami yang menyerupai anak kecil itu kini memegang selembar kertas. Kupelototi, tulisannya pakai arang kasar. Kalau kamu mau hidup, kamu harus gantikan. Kutukannya tidak bisa dihilangkan, tapi bisa dipindahkan. Aku bingung, maksudnya apa? Kembali kubuka jurnal Mbah Kasih. Di halaman terakhir ada tulisan dengan tinta merah. Kutukan ini ora iso dipatahke, nanging iso dialihke, yen ono nyawa sing diparingke. Dudu nyawa biasa, tapi nyawa sing duweni ikatan. Kanca, dulur, kekasih, sing percaya karo kowe. Tanganku gemetar. Perjanjian ini minta tumbal, tapi bukan orang asing. Harus seseorang yang percaya padaku, yang tak menyangka akan dikhianati. Dan di benakku satu nama muncul, Reno. Sahabatku sejak kuliah. Yang menolongku cari kos. Yang paling percaya waktu aku bilang rumah ini aneh. Jangan bilang ini pilihannya. Tapi otakku mulai rusak, logikaku mulai pecah. Setiap malam, mimpi makin kejam. Setiap bangun, boneka makin banyak. Aku sudah tidak punya waktu. Dan di ujung jurnal itu tertulis, yen awakmu ora kuat ngelakoni, omah iki sing bakal milih tumbale dewe. Lan wektu iku, kowe isih melu kacekel. Ora kabeh sing teka iku tamu. Kadang, sing teka iku tumbal sing durung ngerti nasibe. Jam 5 sore, hujan turun tipis. Dan dari balik tirai jendela, aku melihat seseorang berdiri di pagar. Reno. Dia bawa jaket, ransel kecil, dan raut wajah khawatir. Bro, sumpah gue gak enak perasaan. Lo ngilang, gak jawab WA. Gue naik travel dari Solo. Gue cuman mau pastiin lo baik-baik aja. Aku keluh. Hatiku remuk. Tapi rumah ini terasa tenang untuk pertama kalinya. Tak ada suara, tak ada langkah, tak ada boneka malam ini. Seolah rumah ini tahu, tumbal yang dibutuhkan sudah datang sendiri. Malam pun tiba. Reno duduk di ruang tamu, makan mie instan. Sementara aku duduk di pojok membaca ulang jurnal itu. Nyawa sing percaya, sing mlebu omah iki kanthi tulus. Bakal gampang dijupuk. Aku harus memilih. Kalau aku tidak melakukan apa-apa, rumah ini akan mengambil Reno dengan cara paling sadis. Tapi kalau aku lakukan ritualnya, tulis jenenge nganggo getihmu. Pasang boneka ireng cethak dasare. Lan nyebut asmane telu. Itu akan jadi pengkhianatan terbesar. Dosa yang tak bisa dimaafkan. Jam 2 malam. Reno tertidur di kursi. Dan saat itulah aku melihatnya. Boneka-boneka itu berdiri, berbaris, mengelilingi tubuh Reno yang tidur. Di tengah-tengah boneka anak kecil itu tersenyum. Mulutnya bergerak, tapi suaranya masuk langsung ke pikiranku. Kowe ora usah ngapa-ngapa. Omah iki sing nglakoni kabeh. Kowe mung perlu ndeleng. Dan tiba-tiba tangan Reno mulai gemetar. Wajahnya berkeringat. Dia menggeliat kesakitan, seolah mimpi buruk yang sangat dalam. Aku panik. Kuhampiri dia, kugoyang bahunya. Ren bangun, bangun Ren. Dia terbangun dengan teriakan panjang. Matanya berdarah.
Aku dimakan dalam mimpi. Bro, apa ini? Apa yang lo sembunyikan? Aku tak bisa jawab. Air mataku jatuh. Dan di dalam hati aku tahu, kalau aku tidak korbankan dia lewat ritual, rumah ini akan memakannya hidup-hidup. Wong urip iso lali, tapi tanah iki, ora lali. Saben nyawa sing dicekel bakal bali, sanajan nganggo wujud lian. Setelah insiden malam itu, Reno tidak bisa tidur. Matanya sayu, dia terus menggumam. Gue kenal tempat ini. Dulu waktu kecil, gue pernah tinggal di sini. Aku kaget. Hah, serius? Lo kan dari Klaten? Iya, tapi pas gue umur 4, ortu gue sempat titipin gue ke rumah nenek. Rumahnya mirip banget kayak gini. Gak mungkin dua rumah tua di kampung punya ruang bawah tanah yang sama persis, bro. Dan gue inget, ada anak kecil yang selalu ngajak gue main. Dia berhenti. Tatapannya kosong. Tapi anak itu gak pernah keluar rumah. Dan suatu malam, dia ngajak gue turun ke ruang bawah. Aku terdiam. Jantungku berdetak keras. Reno pegang kepalanya. Di bawah sana, ada suara nyanyi, ada boneka. Dan ada seorang wanita tua duduk sambil megang kepala boneka. Aku ambil jurnal Mbah Kasih lagi. Kubuka halaman belakang yang sudah kusobek semalam. Dan kutemukan satu halaman yang sebelumnya luput. Anakku duduk tumbal. Nanging dheweke bakal bali. Reinkarnasi orang mung tumitah. Nanging kanggo ngendahani perjanjian. Dheweke bakal bali nganggo wujud anyar. Lan nek bali tekan omah iki maneh. Kutukane iso mari. Nanging mung nek nyawane dijupuk maneh. Kanthi cara sukarela. Tatanganku gemetar. Reno adalah reinkarnasi dari anak Mbah Kasih. Anak yang dulu dikorbankan. Rumah ini mengundangnya kembali untuk menyelesaikan yang tertunda. Malam itu, Reno mimisan lagi. Tubuhnya makin lemas. Dan di dinding kamar muncul tulisan pakai arang. Wektumu arep entek, tumbal kudu bali. Omah iki putusing pisan-pisan disilih. Aku tahu, kalau Reno tidak mengorbankan dirinya sendiri, rumah ini akan mengambilnya perlahan, menyiksa, mengoyak. Tapi, kalau dia mau menyelesaikan siklus, kutukan bisa berhenti selamanya. Aku harus memilih, memberitahu Reno siapa dia sebenarnya, atau kabur, dan biarkan semuanya terjadi. Dan pada saat itu, Mbah Kasih muncul lagi, tapi bukan dalam wujud hantu. Kini, tubuhnya utuh, muda, bergaun putih. Seperti masa hidupnya dulu. Dia duduk di pojok ruangan, dan berkata, Kowe wis ngerti saiki. Saiki giliranmu milih. Dari penyelamat. Utawa dari pengecut sing urip karo kutukan selawase. Kadang atu sing luwih medeni tinimbang setan, yaiku keputusan sing kudu dijupuk manungsa. Amarga ora kabeh pilihan bakal ana jalan bali. Reno semakin lemah. Pagi itu, dia bahkan tak bisa berdiri. Tubuhnya panas dingin dan di kulit lehernya mulai muncul luka berbentuk lilitan tali. Bro, gue ngerasa kayak ada yang narik gue dari dalam. Gue takut tidur. Aku duduk di sampingnya, menatap matanya yang mulai pudar. Dan untuk pertama kalinya, aku bicara jujur. Ren, gue harus bilang sesuatu. Lo bukan orang biasa yang tiba-tiba datang ke rumah ini. Lo adalah anak yang pernah tinggal di sini. Anak yang dulu dikorbankan di ruang bawah. Gue nemuin jurnalnya, tulisan Mbah Kasih. Lo reinkarnasi, dan rumah ini manggil lo balik. Dia menatapku, lama, tak bicara. Air matanya mengalir, tapi dia nggak marah, nggak juga menyangkal. Gue tahu, katanya pelan. Gue tahu sejak mimpi itu datang, sejak gue lihat boneka itu senyum ke gue. Gue udah ngerasa, ini bukan mimpi biasa. Gue cuman pengen tahu, lo bawa gue ke sini buat nyelamatin gue? Atau buat ngebunuh gue? Suasana sunyi. Hanya bunyi dinding kayu yang retak pelan-pelan.
Dan jantungku berdetak kencang, karena aku juga gak tahu jawabannya. Tapi tiba-tiba, lantai bergetar. Boneka-boneka mulai muncul dari balik lemari, dari sela-sela dinding. Puluhan, bahkan ratusan. Dan suara Mbah Kasih menggema. Wektune wis tekan. Yen nyawane ora diparingke kanthi tulus. Omah iki bakal njupuk kabeh. Tiba-tiba, semua lampu padam, dan suara tangisan anak kecil bergema dari bawah tanah. Kencang, sakit. Aku dan Reno saling pandang. Dan saat itu, Reno bangkit. Kalau ini takdir gue gak akan lari. Dia ambil boneka anak kecil yang biasa muncul di kamar. Lalu menatapku. Lo tahu ritualnya kan? Aku hanya bisa mengangguk, sambil menahan air mata. Kami berjalan ke ruang bawah. Tangga kayu kembali berderak. Dan di bawah sana, altar kembali menyala sendiri. Api biru berkedip di tiap sudut ruangan. Reno duduk di tengah. Boneka di pelukannya. Aku menggambar simbol di tanah. Dengan darah dari jari yang kupotong sedikit. Asmane kudu disebut telu. Lan tumbal kudu ndelok menyang langit-langit. Nganti mati. Begitu kata jurnal itu. Dan Reno menatap ke atas sambil tersenyum. Kalau gue bisa ngehentikan semua ini, gue rela. Tapi gue titip satu hal. Keluar dari rumah ini. Dan jangan pernah balik lagi. Tangisanku pecah. Ren. Tapi api altar membesar. Ruang itu mulai runtuh. Dan terakhir kulihat, tubuh Reno perlahan memudar. Senyumnya tetap ada, sampai dia lenyap. Tumbal wis diparingke. Tapi kowe durung metu. Omah iki, durung melilani. Aku pingsan semalaman di lantai ruang bawah tanah. Saat ku buka mata, Reno sudah tak ada. Boneka itu hancur. Api di altar telah padam. Dan udara di ruangan itu dingin, tapi anehnya tenang. Kupikir semuanya sudah selesai. Ku tarik napas dalam-dalam. Kembali naik ke lantai atas. Koperku langsung kubuka. Aku kemas semua barang. Aku ingin pergi. Segera. Tapi saat kubuka pintu depan, yang kulihat bukan halaman depan, tapi ruang tamu. Ruang yang sama. Ku coba lagi. Kali ini di balik pintu ada kamar tidur. Semua pintu di rumah ini berubah. Rumah ini menutup semua jalan keluar. Rumah ini hidup, dan dia tidak ingin aku pergi. Tiba-tiba, aku dengar ketukan. Bukan di pintu, tapi dari dalam dinding. Aku dekati. Dan ketukan itu diiringi suara. Kowe wis ngorban ke kanca. Saiki giliranmu. Tanganku gemetar. Ku buka jurnal Mbah Kasih lagi. Dan di halaman paling belakang, yang sebelumnya kosong, muncul tulisan baru. Tulisan segar merah. Saben rumah pesugihan, nduweni jiwa. Jiwa iku diciptake dudu mung saka darah. Tapi saka rasa bersalah, tumbal mung awal. Nanging jiwa kudu dicekel supaya omah iso langgeng. Tanganku berdarah, telingaku berdengung. Suara-suara mulai masuk ke kepalaku. Kowe sing tanggung jawab. Kowe sing buka gerbange. Kowe sing ngajak Reno. Aku melihat ke cermin. Refleksiku tersenyum. Tapi aku tidak tersenyum. Cermin itu tidak menampilkan aku, tapi versi lain dari aku. Matanya kosong, pakaiannya kotor darah. Dan dia bicara. Kowe wis dadi bagian saka omah iki. Omah iki ora pengin mungsuh. Omah iki pengin kancamu. Nek atimu durung suci, nadian surat mung secarik. Iso dadi jembatan metu saka peteng. Aku terkurung. Pintu tak lagi punya arah. Jendela menampilkan tempat yang sama, ruang ini. Tapi saat aku hampir menyerah, aku melihat sesuatu tergelincir keluar dari bawah kasur. Amplop. Dengan tulisan tangan Reno di bagian depan. Kalau lo nemu ini, berarti gue udah nggak ada. Tapi bukan berarti semuanya selesai. Bro, sejak awal gue tahu ada yang nggak beres. Gue ikut ke rumah ini bukan buat nyelamatin lo doang, tapi buat nutup siklus. Waktu kecil, gue sering mimpi buruk.
Tapi ternyata itu bukan mimpi, itu kenangan. Dan selama hidup, gue merasa ada yang kosong. Kayak ada pintu di dalam diri gue yang belum pernah gue buka. Sekarang gue tahu pintu itu adalah rumah ini. Lo gak salah. Lo gak pernah maksa gue datang. Gue yang datang sendiri. Karena rumah ini memang manggil gue. Tapi gue percaya, kalau gue pergi dengan ikhlas, rumah ini gak akan kuat sendiri. Tugas lo cuma satu. Jangan percaya apapun yang lo lihat. Rumah ini akan nyamar. Tapi kunci keluar ada di cermin belakang altar. Kalau lo bisa pecahkan cermin itu, lo bisa keluar. Tapi ingat, dia akan coba jadi gue. Jangan percaya. Tanganku gemetar. Kusobek amplop itu lebih dalam, dan kutemukan satu barang. Sebuah manik-manik hitam. Kalung kecil yang dulu pernah kupakai bareng Reno waktu SMA. Kalung persahabatan yang kami beli dari pasar malam di Jogja. Kupeluk benda itu, kugenggam erat, dan kurasakan hangat. Untuk pertama kalinya, rumah ini menggigil. Plafon berderak, dinding retak. Tangisan anak kecil berubah jadi teriakan kemarahan. Kowe ora iso metu. Tumbal wis dicekel. Aku lari ke ruang bawah tanah. Altar sudah mati, tapi cermin di belakangnya menyala samar. Dan di situ, aku melihat Reno, tersenyum, mengulurkan tangan. Tapi, matanya tidak punya bayangan. Aku tahu, itu bukan Reno. Ku keluarkan manik-manik itu, dan versi palsu Reno mulai berteriak. Rame tu, oma iki duwe kowe. Aku lempar manik-manik itu ke cermin. Dan cermin meledak. Cahayanya menyilaukan. Ruang bawah tanah berguncang. Semua boneka terbakar. Dan suara Mbah Kasih menghilang. Gelap. Lalu, terang. Aku bangun di depan rumah. Langit cerah. Tidak ada rumah di belakangku. Hanya sawah dan suara jangkrik. Aku hidup. Tapi Reno tidak kembali. Aku berjalan sendirian. Langkahku berat. Tapi langit pagi itu begitu cerah. Untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Tidak ada suara-suara. Tidak ada tangisan. Tidak ada boneka. Rumah itu lenyap. Aku kembali ke kota. Duduk di warung kopi langganan. Menyalakan rokok. Tapi entah kenapa, aku merasa asing. Seolah semua orang menatapku sedikit lebih lama dari seharusnya. Dan saat pelayan datang, dia menatapku. Ragu. Mas, pernah kesini ya? Kayak pernah lihat, tapi kok beda ya rasanya. Aku hanya tersenyum. Banyak yang berubah, Mbak. 3 malam kemudian, mimpi itu datang. Aku berdiri di depan cermin. Dan bayanganku tersenyum, tapi aku tidak. Sama seperti cermin di belakang altar. Refleksi itu bicara. Omah iku wis ilang, tapi sing metu saka kono. Dudu kowe sak durunge. Reno nyelamet ke jasadmu, tapi jiwamu setengah isih tinggal. Kowe saiki, separuh omah. Aku terbangun. Keringat dingin membanjiri tubuhku. Kulihat ke jendela dan di luar sana, boneka kecil itu berdiri. Tersenyum. Sambil memegang manik-manik hitam yang seharusnya hancur bersama cermin. Kabeh tumitah duwe bayangan, tapi nek bayanganmu urip dewe, sapa sing sejati, kowe, opo sing metu saka omah iku? Mbah Kasih memang sudah dikubur, tapi rumahnya masih menyimpan mereka yang tidak pernah pulang sepenuhnya. Pesan moral, keingintahuan tanpa batas bisa membawa petaka. Tokoh utama datang ke desa demi ketenangan, tapi tanpa sadar masuk ke ruang yang tidak seharusnya dia datangi, rumah yang hidup dan membutuhkan tumbal. Ini menjadi peringatan bahwa pelarian dari dunia nyata kadang membawa kita ke tempat yang jauh lebih gelap jika tidak berhati-hati.